Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadzal yaum ismahu li an u'arifa lakum nafsi ismi Jinani Firdausi As'ad. Ana talibah fi qismil lughah al-arabiyyah wa adabiha fi Jami'ah Sunan Ampel al-Islamiyah al-Hukumiyah bi Surabaya. Ana min fasli A, yakni fi dirasah adab muqaran. Wal an uridu an ashrah ilaikum jami'an anil muwashsyahat. Tab'an mubasyaratan. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai muwashsyahat. Baik, kita awali dengan pengertian muwashsyahat. Muwashsyahat berasal dari sastra Arab Andalusia yang mana ditemukan pada abad ke-3 Hijriah atau bertepatan dengan abad ke-9 Masehi. Muwashsyahat berbeda dengan puisi tradisional namun dalam rumpun puisi. Namun berbeda dengan puisi tradisional. Bedanya apa? Ketika kita membahas tentang muwashsyahat, muwashsyahat terdiri dari 3 komponen. Nah, bagian yang pertama dikenal dengan matla, kemudian bagian tengah biasa disebut dengan ghoson, dan bagian yang terakhir disebut dengan qafal, dan yang paling akhir sebagai penutupnya biasanya disebut dengan khorjah. Berbeda dengan puisi tradisional yang biasanya qafiyahnya tergolong monoton, seperti contoh qasidah yang mimiyah yang selalu berakhiran dengan mim. Berbeda dengan muwashsyahat, karena muwashsyahat lebih bebas, tidak terpaku dengan qafiyah yang monoton. Kemudian dengan berjalannya zaman, dengan berjalannya waktu, muwashsyahat pun melahirkan produk baru yang mana disebut dengan al-ajzal. Selain itu, muwashsyahat yang terkenal yakni adalah muwashsyahat yang sering dikaitkan dengan Ibnu Mu'taz. Oke. Muwashsyahat yang terkenal atau masyhur di kalangannya adalah muwashsyahat yang dikaitkan dengan Ibnu Mu'taz. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua adalah apa perbedaan antara muwashsyahat dan puisi tradisional? Seperti yang telah kita singgung tadi, bahwa muwashsyahat berbeda dengan puisi tradisional, yang mana puisi tradisional tergolong qafiyahnya monoton. Jadi qafiyahnya monoton, runtut, dan sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan. Seperti contoh, qasidah burdah atau qasidah-qasidah lainnya, yang mana akhirannya didominasi berakhiran mim sehingga disebut dengan qasidah mimiyah. Qafiyahnya monoton. Berbeda dengan muwashsyahat. Muwashsyahat lebih bebas yang mana setiap muwashsyahat terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama disebut matla, yang di tengah disebut ghoson, yang terakhir disebut dengan qafal, dan yang penutup paling akhir disebut dengan khorjah. Jadi muwashsyahat lebih bebas daripada puisi tradisional. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah berikan contoh muwashsyahat. Oke, di sini kita akan membahas tentang contoh muwashsyahat. Muwashsyahat merupakan salah satu rumpun dari puisi. Jadi muwashsyahat itu tergolong puisi namun lebih bebas daripada puisi tradisional. Oke, saya akan membacakan muwashsyahat yang masyhur, yakni jika dikaitkan dengan Ibnu Mu'taz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhasyaki ilaika mushtaki qad da'awnaki wa illam tasma' wa habibu hammat fi ghurrati wa syarabtu rah min rahati kullama istaiqadha min sakaratihi. Nah, muwashsyahat tersebut adalah salah satu contoh muwashsyahat yang masyhur, yakni yang dikaitkan dengan Ibnu Mu'taz. Pembahasan selanjutnya yakni tentang pengertian ajzal. Apa sih ajzal itu? Kalau kita pelajari dari pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya tentang pengertian muwashsyahat, ajzal merupakan produk yang dilahirkan oleh muwashsyahat sendiri karena berjalannya waktu. Ajzal berasal dari percakapan sehari-hari, yakni bahasa Arab sehari-hari yang bercampur dengan bahasa Latin penduduk asli Andalusia, yang mana diperkirakan ajzal ditemukan pada abad ke-4 Hijriah atau bertepatan pada tahun ke-10 Masehi. Kemudian struktur ajzal sendiri sama dengan struktur muwashsyahat, yakni terdiri dari matla pada awalnya, kemudian di tengah ada ghoson, dan di akhirnya ada qafal, dan yang paling akhir adalah khorjah. Namun perbedaannya terdapat pada khorjah. Khorjah pada
muasyahat berbahasa Arab. Namun khorjah dalam al-ajzal tidak berbahasa Arab dalam artian non-Arab. Kemudian selain terdapat perbedaan pada khorjah sendiri, perbedaannya juga terdapat pada tema-temanya. Jadi tema yang diangkat antara muasyahat dan al-ajzal itu berbeda. Kemudian setelah kita membahas tentang pengertian al-ajzal, kita beralih kepada perbedaan antara muasyahat dan al-ajzal. Baik, ketika kita membahas muasyahat adalah rumpun puisi yang terdiri dari matla', kemudian ghosn, qofl, dan khorjah, yang mana keseluruhan dari 4 komponen tersebut berbahasa Arab. Sedangkan al-ajzal sama strukturnya, terdiri dari matla', kemudian ghosn, kemudian qofl, juga khorjah. Namun pada sisi khorjahnya al-ajzal terdiri dari non-Arab, jadi tidak berbahasa Arab. Kemudian selain pada struktur pembedanya yang ada pada khorjah, perbedaannya juga terdapat di tema, subtema. Jadi tema yang diangkat antara muasyahat dan al-ajzal berbeda. Seperti itu. Kemudian dengan berkembangnya zaman, al-ajzal juga melahirkan puisi yang disebut dengan tadabur. Nah, tadabur ini sama strukturnya seperti al-ajzal dan muasyahat, namun dia terdiri dari 14 baris, yang mana setiap untayan baitnya itu meniru al-ajzal. Jadi persamaan antara muasyahat dan al-ajzal sama-sama bentuk puisi dan sama-sama terdiri dari 4 bagian, yakni matla', ghosn, qofl, dan khorjah. Dan perbedaannya jelas hanya terdapat pada khorjah dan temanya saja. Kemudian saya akan membacakan contoh dari al-ajzal. Bismillahirrahmanirrahim. Hajarani habibi hajar, walaysa li ba'da sabr. Hajarani wazada bis sudud, wasyammat fil hasud. Fa ayyami min hajarihi sud, kamithli sawadi sya'r, wa anamut hajaro fi adab. Baik, pembahasan selanjutnya adalah penyebaran al-ajzal di Spanyol dan Prancis. Baik, dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya zaman, al-ajzal mempengaruhi sastra lokal di Spanyol dan Prancis, sehingga banyak dari karya orang Spanyol dan Prancis termodifikasi, terkontaminasi dengan al-ajzal, sehingga mereka membuat puisi tadabur, yakni puisi yang bercikal bakal dari ajzal, al-ajzal. Baik. Nah, puisi tadabur ini diperkirakan ditemukan pada abad ke-11 Masehi. Baik. Strukturnya sama dengan al-ajzal dan muasyahat, yakni terdiri dari matla', kemudian ghosn, kemudian qofl, dan di belakangnya juga ada khorjah. Nah, kebanyakan tadabur ini atau al-ajzal yang sudah berkembang pada sastrawan lokal Perancis dan Spanyol itu terdiri dari 14 bait, yang mana setiap untai baitnya itu meniru al-ajzal. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah bagaimana sih terciptanya atau munculnya tadabur. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa tadabur merupakan cikal bakal dari al-ajzal yang berpengaruh atau sampai kepada sastrawan lokal Prancis dan Spanyol, sehingga mereka sebagai sastrawan lokal di dalam karyanya terjadi sebuah kontaminasi. Jadi karya beliau terkontaminasi dengan al-ajzal sehingga terciptalah puisi tadabur, yakni yang diperkirakan pada abad ke-11. Baik. Contohnya tadabur akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Vivo le do con razón, amigos toda sazón. Vivo le do esin pesar, peus amor me fazo amar. Ala que podre ilamar, mas bella de cuan tason. Nah, seperti itu salah satu contoh puisi tadabur yang berbahasa Prancis atau Spanyol. Kemudian
Pembahasan selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan antara ajzal dan tadabur. Oke. Kita mulai dari persamaannya. Antara puisi ajzal dan tadabur memiliki persamaan strukturnya. Jadi, setiap puisinya antara ajzal baik ataupun tadabur terdiri dari matla, ghosson, qafal, dan khorjah. Namun perbedaannya, ketika al-ajzal dari matla, ghosson, qafal berbahasa Arab dan khorjahnya saja yang non-Arab, namun tadabur ini mulai dari matla hingga khorjah itu non-Arab. Jadi tadabur mulai dari matla, ghosson, qafal, kemudian khorjah non-Arab. Jadi menggunakan bahasa Prancis atau bahasa Spanyol, seperti itu. Pembahasan selanjutnya yakni penyebaran puisi tadabur ke Eropa. Berawal dari ditemukannya pada pertengahan abad Eropa, yakni pada akhir abad ke-11, ditemukan awalnya di selatan Prancis, yang mana kemudian mempengaruhi puisi-puisi orang Eropa, serta pada segi artistik juga dalam segi kandungannya. Sehingga pada saat itu ketika puisi tadabur ditemukan di selatan Prancis, tepatnya pada abad ke-11, mulailah puisi orang-orang Eropa terkontaminasi atau terpengaruh oleh puisi tadabur. Jadi penyebaran tadabur di Eropa yakni dimulai dari ditemukannya tadabur pada abad 11 di selatan Prancis, yang mana kemudian mempengaruhi baik dari segi artistik, kemudian puisi mereka juga kandungannya. Kemudian sampainya puisi tadabur ke Dante, yakni seorang sastrawan Itali. Pada awalnya tadabur merupakan puisi yang merupakan cikal bakal dari ajzal. Nah, dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya zaman dan perkembangan bahasa dan sastra pada waktu itu, tadabur sampai pada Dante, yakni sastrawan Itali, yang mana pada saat itu Dante juga sempat membaca tadabur, sehingga Dante terinspirasi untuk menciptakan puisi yang sama atau satu rumpun dengan tadabur, yang mana puisi tersebut juga disebut dengan sonet. Waktu itu diketahui bahwa Dante, sastrawan Itali, beliau terkenal pada tahun 265 sampai 1321 Masehi. Beliau mencapai tingkat kesempurnaan artistiknya, yakni dengan merilis sebuah puisi yang disebut dengan sonet, yang mana sebagian besar terdiri dari 14 bait yang dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian dua diantaranya awal dari masing-masing, dan 2 bagian pertama memiliki satu saja. 2 bagian pertama juga diakhiri dengan bait senada dengan awalan rima yang sama dan sesuai dengan tornade. Adapun 2 syair lainnya awalnya masing-masing senada dengan rima. Kemudian bentuk soneta Italia menerima beberapa modifikasi, yang mana terdiri dari kelompok heksagonal. Masing-masing kelompok memiliki bait ketiga dan keenam yang mirip dengan kunci di muasyahat, karena kedua ayat di setiap kelompok ini selaras dengan rima. Oke. Jenis puisi liris ini memasuki semua sastra Eropa setelah kemunculannya di Italia, sehingga dapat disimpulkan adanya pengaruh sastra Arab terhadap sastra tadabur dalam sastra Eropa. Sehingga dengan terjadinya modifikasi, kemudian terjadinya penyebaran tersebut, dapat kita simpulkan bahwa adanya pengaruh sastra Arab terhadap sastra tadabur dalam sastra Eropa. Seperti itu. Saya akan membacakan contoh dari puisi sonet ya. Puisi sonet sama bentuknya, yakni terdiri dari 14 bait, kemudian hanya bedanya dibagi menjadi 4 bagian. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Farai chansoneta
nueva, ansque veni gelni plueva, Madonna masai prueva, wesi de quel quesaim, eja per plaquo men nueva, nom solfera de son liam. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari puisi soneta. Kemudian perbedaan dan persamaan antara puisi trodabor dan puisi soneta. Baik, persamaannya adalah sama-sama kebanyakan terdiri dari 14 bait. Perbedaannya hanya saja untaian pada trodabor itu mengikuti ajzal, sedangkan soneta dibagi menjadi 4 bagian dan 2 bagiannya mirip dengan muasyahat. Begitupun adanya perbedaan temanya. Pembahasan yang terakhir adalah tentang persamaan dan perbedaan antara trodabor dan soneta. Kita mulai dari persamaannya. Persamaannya, keduanya masing-masing terdiri dari 14 bait. Kebanyakan. Dan perbedaannya adalah pada pembagiannya. Jadi, pada trodabor terdiri dari 14 bait yang mana setiap untaiannya itu mengikuti ajzal. Sedangkan soneta terdiri dari 14 bait namun dibagi menjadi 4 bagian, yang mana 2 bagian tersebut mengikuti muasyahat dan 2 bagian lainnya begitupun dan 2 bagian lainnya. Nah, begitupun perbedaannya juga terdapat pada tema yang diangkat oleh keduanya. Jadi begitulah perbedaan dan persamaan antara trodabor dan soneta. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.